Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini saya masih membahas tentang persamaan eksponen, tapi pada bagian 2. Untuk persamaan eksponen bagian kedua ini saya akan membahas tentang bentuk Hx dipangkatkan Fx sama dengan Hx dipangkatkan Gx. Jadi variabelnya itu sudah berada pada bilangan pokok dan juga berada pada pangkat. Ya, kalau pada bentuk 1 dan 2 variabelnya hanya berada pada pangkatnya saja. Nah, yang sekarang variabel sudah berada juga di bilangan pokoknya atau basisnya. Nah, untuk penyelesaian bentuk seperti ini, maka ada 4 langkah yang harus dilakukan. Ya, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen Hx dipangkatkan Fx sama dengan Hx dipangkatkan Gx, di mana Fx dan Gx suatu fungsi aljabar, maka dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, buat Fx sama dengan Gx ya, jadi pangkatnya itu disamakan. Kemudian langkah yang kedua, bilangan pokok atau basisnya dijadikan 1. Ya, kenapa? Karena 1 dipangkatkan berapa saja hasilnya adalah 1 atau tetap sama. Langkah yang ketiga, kita buat bilangan pokoknya atau basisnya sama dengan min 1. Nah, untuk bentuk ketiga ini ada syarat yang harus dipenuhi. Setelah kita menemukan nilai X dari persamaan Hx sama dengan min 1, nilai X tersebut disubstitusikan pada fungsi Fx dan Gx. Nah, jika kedua-duanya bernilai genap atau kedua-duanya bernilai ganjil, maka X tadi bisa dimasukkan sebagai penyelesaian. Tapi jika Fx-nya genap, Gx-nya ganjil, atau Fx-nya ganjil, Gx-nya genap, maka nilai X tersebut tidak boleh dimasukkan dalam penyelesaian. Bentuk yang keempat, kita membuat bilangan pokoknya sama dengan 0. Ya, bilangan pokoknya dibuat sama dengan 0. Nah, ini juga ada syaratnya. Syaratnya ya, jika Fx dan Gx kedua-duanya bernilai positif. Ya, kedua-duanya bernilai positif. Ya, untuk lebih jelasnya maka saya langsung saja memberikan contoh soal. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen X kuadrat min 9X plus 19 dipangkatkan 2X plus 3 sama dengan X kuadrat min 9X plus 19 dipangkatkan X min 1. Tentukan nilai X berapa saja yang memenuhi persamaan ini ya. Maka kita harus menggunakan 4 langkah tadi ya. Ya, kita mulai dari langkah yang pertama. Oke, bentuk persamaannya adalah X kuadrat min 9X plus 19 dipangkatkan 2X plus 3 sama dengan X kuadrat min 9X plus 19 dipangkatkan X min 1. Kita tentukan dulu yang mana Hx, yang mana Fx, dan yang mana Gx-nya. Ya, Fx-nya adalah 2X plus 3, Gx-nya adalah X min 1, dan Hx ada bilangan pokok yaitu X kuadrat min 9X plus 19. Setelah itu kita masuk pada langkah yang pertama, Fx sama dengan Gx. Buat Fx sama dengan Gx, masukkan Fx-nya 2X plus 3 sama dengan X min 1. Nah, silakan X-nya pindah ruas, 3-nya pindah ruas. Seperti ini, kemudian hasilnya adalah X sama dengan min 4. Kita lanjutkan pada langkah kedua. Untuk langkah pertama dan langkah kedua tanpa syarat. Jadi langsung hasilnya itu dimasukkan dalam himpunan penyelesaian. Langkah yang kedua, buat Hx atau bilangan pokok sama dengan 1. Hx-nya adalah X kuadrat
min 9x plus 19 sama dengan 1. Oke, untuk menyelesaikan ini adalah persamaan kuadrat, maka kita membuat dia menjadi suatu persamaan kuadrat sehingga satunya harus dipindahkan supaya sama dengan 0. Ya, karena satu pindah jadi minus 1, maka 19 minus 1 menjadi 18. Setelah itu, cara penyelesaian persamaan kuadrat ada beberapa cara, yaitu bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan menggunakan kuadrat sempurna, dan juga bisa menggunakan rumus ABC. Ya, nah di sini saya akan menggunakan cara pemfaktoran. Ya, ini ya. Bagaimana cara pemfaktoran? Ya kita lihat dulu x kuadrat. X kuadrat itu adalah kita tuliskan x dikali x. Ya, hasilnya x kuadrat. Kemudian lihat konstantanya. Konstantanya 18. 18 itu bisa berapa dikali berapa? Bisa 6 kali 3, bisa juga 9 kali 2. Tapi antara 6 dan 3, kemudian 9 dan 2 yang bisa menghasilkan 9 itu yang mana? Itu yang digunakan. Ya, sehingga kita mengambil 6 dan 3. Supaya jadi min 9 berarti min 6 min 3 ya. Kalau dikalikan hasilnya adalah 18. Jadi hasil pemfaktorannya adalah x min 6 dikali dengan x min 3. Dari sini x min 6 sama dengan 0, kita temukan x sama dengan 6. X min 3 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 3. Berarti kita sudah dapat 3x yang akan kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaian, yaitu min 4, 3, dan 6. Kita lanjut pada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, ya, kita buat hx sama dengan min 1. Oke, hx-nya adalah x kuadrat min 9x plus 19, hasilnya sama dengan min 1, sama dengan langkah yang kedua. Min 1-nya kita pindah ruaskan sehingga menjadi plus 1. Hasilnya adalah x kuadrat min 9x plus 20 sama dengan 0. Selanjutnya sama, kita memfaktorkan. Hasil pemfaktorannya adalah x min 5 dikali dengan x min 4 sama dengan 0 ya. Cara pemfaktorannya sama seperti yang tadi ya. Lihat dulu x kuadrat, kemudian 20, setelah itu baru dilihat hasil penjumlahannya. Nah, untuk x min 5 sama dengan 0 hasilnya adalah x sama dengan 5, dan x min 4 sama dengan 0 hasilnya adalah x sama dengan 4. Nah, untuk langkah ketiga ini harus memenuhi syarat ya, ada syaratnya tadi. Untuk langkah ketiga, jika kita sudah menemukan nilai x, maka nilai x ini kita ujikan ke fx dan gx. Apabila kedua-duanya bernilai ganjil atau bernilai genap, sama-sama berarti x-nya kita ambil sebagai penyelesaian. Tapi jika nilainya tidak sama, maka x-nya tidak usah diambil, dimasukkan ke dalam penyelesaian. Oke, kita uji. Untuk x sama dengan 5, kita masukkan ke fungsi fx-nya adalah 2x min 3. Nah, x dimasukkan menjadi 5 ya. 2 dikali 5 plus 3 sama dengan 13. 13 ini adalah bilangan ganjil. Kemudian dimasukkan ke gx ya. Kita masukkan ke gx. Gx-nya adalah x min 1 ya, x diganti 5 menjadi 5 min 1, hasilnya adalah 4. 4 ini adalah bilangan genap. Nah, karena yang satunya ganjil, yang satunya menghasilkan genap, maka x sama dengan 5 tidak boleh dimasukkan dalam penyelesaian ya. Oke, kita uji yang berikutnya. X sama dengan 4. Apakah x sama dengan 4 dimasukkan dalam penyelesaian atau tidak? Kita masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan 2x plus 3. X-nya diganti 4. Hasilnya adalah 11. 11 ini adalah bilangan ganjil. Kemudian dimasukkan ke dalam gx sama dengan x min 1. 4 dimasukkan menjadi 4 dikurangi 1, hasilnya 3. 3 ini adalah bilangan ganjil. Karena kedua-duanya sama-sama ganjil, maka x sama dengan 4 kita ambil untuk dimasukkan dalam himpunan penyelesaian.
langkah yang terakhir ya, langkah yang terakhir kita buat bilangan pokoknya atau hx-nya sama dengan 0. Nah, x kuadrat min 9x plus 19 sama dengan 0. Untuk fungsi ini, persamaan ini tidak bisa difaktorkan ya. Kenapa? 19 ini adalah bilangan prima ya, tidak bisa difaktorkan. Sehingga apabila tidak bisa memfaktorkan, maka kita bisa menggunakan rumus ABC, yaitu rumusnya adalah x12 sama dengan min b plus minus b akar dari b kuadrat min 4ac per 2 dikali a. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 9, dan C-nya adalah 19. Ya, silahkan dimasukkan hasil perhitungannya, maka kita dapat X1-nya adalah 9 plus akar 5 per 2 ya, 9 ini. B-nya kan min 9. Nah, kalau min 9 hasilnya adalah positif 9. Ya, B kuadrat dikurangi 4A dikali C ya. Berarti min 9 dikuadratkan dikurangi dengan 4 dikali 1 dikali 19 per 2 dikali 1. Hasilnya seperti ini. Ya, di sini ada tanda plus minus karena di sini X12. Jadi ada 2X di sini. Nah, kalau kita ambil satu-satu maka kita pisahkan seperti ini. 9 plus akar 5 per 2 dan X2-nya adalah 9 min akar 5 per 2. Ya, sudah dipisahkan. Oke. Untuk bentuk atau langkah keempat ini juga ada syaratnya. Syaratnya itu X-nya kita ujikan lagi ke Fx dan Gx. Jika kedua-duanya bernilai positif, maka X-nya kita ambil sebagai penyelesaian. Tapi jika kedua-duanya atau salah satunya bernilai negatif, maka X-nya tidak boleh dimasukkan dalam penyelesaian. Dia tidak memenuhi syarat. Uji nilai X yang pertama yaitu 9 plus akar 5 per 2. Kita masukkan ke dalam Fx sama dengan 2x plus 3. X-nya diganti dengan 9 plus akar 5 per 2 plus 3 ya, bisa dihitung ya. 9 ditambah akar 5 itu udah 2 lebih ya, jadi sudah 11 dibagi 2 itu sudah 5, kalau dikali 2 10 ditambah 3 hasilnya pasti positif ya. Kita lanjut untuk yang Gx-nya X min 1 ya. X-nya adalah 9 plus akar 5 per 2, tadi sudah dihitung 5, ya. Kalau dikurangi 1 hasilnya masih tetap positif. Oke, kedua-duanya positif, maka bisa X sama dengan 9 plus akar 5 per 2 ini bisa dimasukkan dalam himpunan penyelesaian. Lanjut untuk X sama dengan 9 min akar 5 per 2. Kita substitusikan ya, Fx sama dengan 2x plus 3, 2. Kalau 9 dikurangi akar 5 itu kan 2 lebih ya. Maka 9 kalau dikurangi 2 lebih itu masih 6 lebih ya. 6 per 2 itu ya 3 kali 2 6 plus 3 hasilnya pasti positif ya. Kita masukkan ke Gx ya. Oke, tadi 6 lebih kalau di per 2 tadi ketemunya 3 lebih, kalau dikurangi 1 hasilnya juga masih positif. Berarti X sama dengan 9 dikurangi akar 5 per 2 itu juga termasuk dalam himpunan penyelesaian ya. Dari langkah 1, 2, 3, dan 4 maka bisa kita simpulkan pada langkah pertama tadi kita dapatkan hasilnya adalah min 4. Pada langkah kedua ada 3 dan 6. Pada langkah ketiga ada 4, dan pada langkah terakhir ini kita ketemunya adalah 9 min akar 5 per 2 dan 9 plus akar 5 per 2. Inilah himpunan penyelesaian
ya, dari persamaan eksponen x kuadrat min 9x plus 19 dipangkatkan 2x plus 3 sama dengan x kuadrat min 9x plus 19 dipangkatkan x min 1. Ya, demikian penjelasan dari saya dan juga contoh sudah saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah dan juga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.